Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini ada kelereng Udin itu jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini adik-adik. Ya, ada satu seratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10, Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus 10 atau kubus 20? Ya, kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah, jawabnya adalah lebih sedikit. Ya, kurang dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelerengnya si Edo. Jadi yang paling banyak adalah kelerengnya si Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada 2 kotak nih yang isinya adalah kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama dulu. Ada 2 kubus ratusan. Lalu ada 3 kubus puluhan dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan maka akan seperti ini adik-adik. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya. Ada 1 kubus ratusan, ada 4 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Jika dibuat penjumlahan maka jumlahnya seperti ini. Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak adik-adik, yang gambar kubus yang depan atau yang belakang? Ya, seharusnya kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang depan, karena totalnya di situ kita sudah bisa lihat dari ratusannya saja yang depan itu ada 2, berarti 200. Yang belakang hanya ada 1, berarti cuma 100. Jadi yang lebih banyak adalah benda kubus yang di depan. Kita lihat berikutnya. Sama, memberi tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Sekarang gambar yang depan ya, yang awal nih. Ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan seperti ini. Lalu kita lihat di kubus berikutnya ya, ada 3 kubus ratusan, ada 1 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan adalah seperti ini. Nah, menurut adik-adik mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang kumpulan kubus di depan atau yang belakang? Ya, pastinya kumpulan kubus yang di belakang, karena yang di depan ratusannya cuma 1 dan yang di belakang itu ratusannya ada 3, sehingga nilainya 300. Jadi akan lebih banyak. Soal berikutnya. Nah, di sini ada kelereng nih yang dibungkus plastik. Satu plastik itu isinya 100, satu plastik itu isinya 10. Nah, di sini ada 10 kantong plastik. Setiap plastiknya ada 10 kelereng. Maka 10 kantong plastik ini nilainya 100. Sedangkan ini setiap kantongnya ada 10 dan ada 8 bungkus, berarti nilainya 80. Sedangkan kelereng satuannya ada 3. Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ya, 1
kantong kelereng isinya 10. Ini ada 10 kelereng, 10 kantong kelereng, berarti nilainya 100. Ini ada 6 kantong kelereng, berarti nilainya 60. Sedangkan untuk kelereng satuannya ada 7, maka bentuk penjumlahannya adalah 100 ditambah 60 ditambah 7. Maka mana yang kelerengnya lebih banyak? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Ya, kalau kita lihat ratusannya sama-sama 100. Kita lihat puluhannya sekarang. 80 dan 60. Maka yang lebih banyak adalah yang 80. Jadi banyaknya kelereng yang lebih banyak itu gambar yang paling atas. Membandingkan bilangan. Nah, adik-adik kita akan belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu, lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya. Kalau nanti ratusannya sama, maka yang dilihat adalah puluhannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang dilihat adalah satuan. Nah, kita lihat nih adik-adik contohnya. Kak Citra punya 2 bilangan, yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5, berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang belakang, angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, ya, nilainya lebih banyak, maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu, dari depan dulu, bukan dari satuannya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya 2 bilangan, yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya, sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan, angka bilangan depan ini ada puluhannya adalah 7, ya. Jadi angka puluhannya adalah angka 7 atau nanti disebut juga 70. Lalu bilangan yang belakang, angka puluhannya adalah angka 8. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8? Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 itu kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682. Lalu bagaimana nih jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini contohnya adik-adik. Ada 917 dan 913. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9. Angka puluhannya sama-sama 1. Ya. Lalu kita harusnya membandingkan adalah angka satuannya. Yang depan angka satuannya adalah angka 7. Yang belakang angka satuannya adalah angka 3. Maka karena ratusan dan puluhannya sama yang dibandingkan satuannya, angka 7 itu lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913.
tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dari gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada dua kumpulan buku yang sama banyak, yaitu kumpulan buku A dan kumpulan buku B. Ya, ini tidak sama banyak. Kita mau cari tahu nih berapa kumpulannya dulu ya. Lalu kita nanti tulis perbandingannya. Kita lihat yang A dulu. Yang A itu ada ratusannya, ini ada 10 tumpukan ya. Satu tumpukan itu 10 buku. Kalau ada 10 berarti 100. Ini ada lagi 100, ini ada lagi 100, berarti 300 ditambah puluhannya ada 3, berarti ada 30. Lalu satuannya ada 7. Maka jika dibuat penjumlahan itu 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Nah, sekarang kita lihat kumpulan buku yang B. Kumpulan ratusannya ada 3 juga, berarti 300. Kumpulan puluhannya ada 6, maka puluhannya nanti 60. Kumpulan satuannya ada, ya kumpulan satuannya ada 6 juga. Maka jika ditulis 30 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Lalu kita bandingkan nih. Maka tumpukan buku yang A titik-titik yang B, apakah lebih dari atau kurang dari? Kalau kita lihat ratusannya sama. Kalau kita lihat puluhannya 30 dan 60, berarti ya kalimat perbandingannya adalah kurang dari. Jadi kumpulan buku 337 itu kurang dari 366. Kita lanjutkan adik-adik. Sama nih, sekarang ada kumpulan pensil. Kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Kumpulan pensil A, satu ikat itu ada 10. Kalau ini 10 ikat berarti ada 100. Ya, ini ratusannya 100. Sekarang puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya 50. Satuannya ada 8. Berarti jika dijumlahkan 100 tambah 50 tambah 8 sama dengan 158. Lalu kita lihat yang kumpulan pensil yang B. Ini nilainya 100. Lalu puluhannya ada 50 juga. Satuannya ada 7. Nah, berarti 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Nah, untuk kalimat perbandingannya bagaimana? Kita lihat dulu ratusannya. Sama-sama 100. Berarti kalau sama-sama 100 tidak bisa dibandingkan. Kita lihat puluhannya. Oh, sama-sama 50. Berarti tidak bisa dibandingkan juga. Lalu kita lihat satuannya 8 dan 7. Maka kita bisa bandingkan dari satuannya. 8 itu lebih dari atau kurang dari 7? Ya, 8 itu lebih dari 7. Maka kalimat perbandingannya adalah kumpulan pensil A lebih dari pensil B. Begitu adik-adik. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak, makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita lihat ratusannya sama, ada angka 2. Kalau kita lihat puluhannya berbeda. Bagaimana ya cara membandingkan banyaknya suatu benda? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi kita harus bandingkan nih antara tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan.
Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu, lalu puluhan, dan lalu satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari dan lebih dari. Nah, sekarang kita mau ubah kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan itu dengan simbol. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol seperti ini. Simbol yang pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari. Sedangkan simbol yang ini menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol sama dengan ini menunjukkan bilangan sama dengan. Bagaimana sih Kak Citra maksudnya? Nah, yuk kita perhatikan. Kak Citra punya dua bilangan tadi ya, makanan kotak jumlahnya 225, sedangkan minumannya ada 252. Nah, kita mau bandingkan. Pertama, kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu. Angka ratusannya sama, yaitu 2 dan 2. Berarti di sini kita tidak bisa membandingkan. Nah, setelah angka ratusannya kalau sama, kita bandingkan angka puluhannya. Nah, di sini yang 225 itu angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan yang 252 angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 itu kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah ini. Berarti 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari ini kita ubah simbol. Nah, simbolnya akan seperti ini adik-adik. Jadi, kalau angkanya lebih kecil, kita lancipnya itu, tanda lancipnya itu kita arahkan ke bilangan yang lebih kecil. Jadi, ini tandanya kalau diubah dalam bentuk simbol perbandingan. Nah, kita coba lihat contoh berikutnya. Ada 278 dan 227. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ternyata ratusannya sama-sama 2. Lalu kita lihat belakangnya, yaitu puluhannya. Puluhannya ada angka 7 dan ada angka 2. Nah, berarti di sini kita bisa bandingkan, tidak usah menuju ke satuan, karena puluhannya saja sudah bisa dibandingkan. Nah, untuk perbandingannya, karena angka 7 itu lebih dari angka 2, maka kalimat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Nah, kalau diubah yang simbol, berarti yang lancip menghadap kemana? Ya, tadi kan Kak Cira bilang yang lancip itu menghadap ke yang bilangan lebih kecil. Berarti tanda lebih dari itu seperti ini adik-adik. Kita lihat nih soal berikutnya. Ada angka 940 dan angka 949. Nah, kita sama-sama bandingkan ratusannya. Oh, ternyata ratusannya sama. Yaitu sama-sama angka 9. Puluhannya sekarang. Puluhannya ternyata sama-sama 4. Nah, kalau ratusan dan puluhannya itu sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Ya. Nah, di sini satuannya 0. Dan angka yang berikutnya, bilangan berikutnya, satuannya adalah 9. Maka kalau dibuat, karena angka 0 itu kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Maka kalau diubah simbol adalah seperti ini. Jadi adik-adik harus paham ya, bagaimana cara memberi simbol pada perbandingan dua bilangan. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, di sini Kak Citra punya soal yang ada angkanya, ada dua bilangan, tetapi kita harus membandingkannya dengan memperhatikan angka penyusunnya. Yang pertama angka 349. Lah 349 itu kita uraikan menjadi bentuk panjang dulu, yaitu 300 ditambah puluhannya 40 ditambah satuannya 9. Lalu angka bawahnya 394. Berarti kita buat bentuk panjangnya 300
ditambah 90 ditambah 4. Nah, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Berarti kita cari yang kurang dari, berarti yang di depan itu angka yang kecil. Nah, kita lihat ratusannya sama. Kita lihat puluhannya yang berbeda, 40 dan 90. Berarti bilangan yang di depan adalah 349 kurang dari 394. Jadi 349 kita beri tanda seperti ini karena yang depan adalah yang paling kecil, jadi kurang dari. Nah, contoh nomor 2 nih, 668 dan 662. Kita mau bandingkan, kita uraikan dulu dari angka penyusunnya. Berarti 600 ditambah 60 ditambah 8. Kalau 662 berarti 600 ditambah 60 ditambah 2. Bilangan titik-titik lebih dari titik-titik. Mana yang lebih dari? Sama-sama ratusannya 600, puluhannya juga 60. Berarti kita lihat satuannya. 8 lebih dari 2. Maka bilangan yang di depan adalah 668 lebih dari 662. Maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, kemarin kita sudah belajar membandingkan tentang membandingkan dua bilangan ya, dengan kata kurang dari, lebih dari, lalu dengan simbol. Nah, hari ini kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kak Citra punya angka atau bilangan 481, 357, dan 531. Nah, kita lihat dulu adik-adik. Untuk mengurutkannya, adik-adik harus melihat dari angka ratusannya dulu. Angka 4 ya, yang di sini ratusannya angka 4. Di sini ratusannya angka 3. Di sini ratusannya angka 5. Nah, kita lihat dari angka ratusan. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung bisa diurutkan. Nah, kebetulan di sini ratusannya sudah berbeda. Nah, kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat angka ratusan yang terkecil. Angka ratusan yang terkecil adalah 3 ini. Berarti kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 357 dulu. Setelah 357, baru antara ratusan 4 dan 5 besar mana? Besar 5, berarti yang paling kecil ada 4. Berarti angka bilangan berikutnya adalah 481 dan terakhir adalah 531. Lah, Kak, kalau sebaliknya diurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita lihat ratusannya yang terbesar mana dulu. Berarti 435, berarti ratusannya yang terbesar adalah 531. Lalu 481 dan terakhir adalah 357. Nah, berikutnya masih ada contohnya nih adik-adik. 671, 623, 654. Kita lihat dulu angka ratusannya. Loh Kak, angka ratusannya sama. Terus bagaimana mengurutkannya? Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Jika puluhannya berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Ini puluhannya 70 nilainya. Ini puluhannya 2, nilainya 20. Ini puluhannya 5, nilainya 50. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil, mana dulu nih? 7, 2, atau 5? Ya pasti 2 dulu, berarti 623. Lalu yang mana lagi? 654. Dan yang terakhir adalah 671. Nah, sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, mana dulu nih adik-adik?
Ayo, 7, 2, atau 5? Ya, yang 671 dulu. Lalu 654. Berikutnya 623. Mudah kan adik-adik? Kak Zila masih punya contoh lagi. Ada 127, 125, 129. Nah, kita lihat angka ratusannya dulu. Loh, angka ratusannya sama, Kak. Angka ratusannya 1, 1, 1. Lalu kita lihat angka puluhannya. 2, 2, 2. Sama. Berarti kita bedakan dulu yang satuannya. 7, 5, 9. Karena ratusan dan puluhannya sama. Kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat satuannya. 7, 5, atau 9. Ya, 125 dulu, 125. Setelah itu 127 dan terakhirnya 129. Kalau diurutkan dari yang terbesar, nah otomatis 129 dulu, baru 127, terakhirnya adalah 125. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Nah, di sini sudah ada gambar tumpukan kertas. Nah, tumpukan kertas ini kita akan hitung banyak bendanya dulu. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Urutan kertas yang pertama ini, adik-adik. Nah, satu tumpukan ini nilainya 100. Maka dua tumpukan ini nilainya 200. Sedangkan untuk tumpukan yang kecil itu satu tumpukan 10. Berarti kalau ada 2, 20. Dan ini adalah satuannya 1. Berarti jumlah gambar ini, kertas ini ada 221. Lalu tumpukan yang ini ada 200-an, tumpukan ratusan berarti 200, satu tumpukan puluhan dan 2 satuan. Maka nilainya adalah 212. Untuk gambar berikutnya ada satu tumpukan berarti nilainya 100, ada 2 tumpukan puluhan nilainya 20, ada 2 lembar kertas berarti nilainya 2, berarti totalnya ada 122. Lalu kita urutkan adik-adik. Nah, di sini kita bandingkan dulu angka ratusannya. 2, 2, 1. Karena yang diambil adalah dari yang terkecil, maka berarti yang terkecil adalah 122. Lalu karena tinggal sisa ini nih 221 dan 212, kita bandingkan ratusannya sama. Maka kalau ratusannya sama, yang kita bandingkan adalah puluhannya 2 dan 1. Maka yang lebih kecil adalah 1. Berarti urutan yang berikutnya adalah 212. Dan otomatis urutan yang terakhir adalah 221. Jadi kalau diurutkan dari yang terkecil 122, lalu 212, yang terakhir yang terbesar adalah 221. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau sebaliknya ya, dari yang terbesar. Kak Citra punya 3 bilangan di sini, yaitu 481, 357, dan 531. Adik-adik harus ingat ketika mengurutkan suatu bilangan, kita urutkan dari ratusannya dulu ya. Kita lihat ratusannya dulu. Nah, jika angka ratusannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Di sini angka ratusannya yang pertama adalah angka 4, lalu 3, lalu 5. Nah, kalau yang diurutkannya dari yang terkecil, maka dari 4, 3, dan 5, maka yang paling kecil adalah angka yang ratusannya 3. Maka urutan yang pertama yang terkecil adalah 357. Setelah itu, 4 dan 5 mana yang lebih kecil? Ya, 4. Berarti bilangan berikutnya adalah 481. Maka yang terakhir bilangan yang terbesar adalah 531. Lalu bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Sama caranya seperti tadi, kita lihat ratusannya terlebih dahulu. Maka
Yang paling besar adalah 531. Setelah itu 481 dan yang paling kecil adalah 357. Kak Citra masih punya contoh berikutnya. Ada 3 bilangan lagi, 671, 623 dan 654. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya sama, yaitu 6. Maka tidak bisa diurutkan. Lalu kita lihat berikutnya adalah puluhannya. Jika puluhannya sudah berbeda, maka bisa kita urutkan. Jika diurutkan dari yang terkecil, kita lihat puluhannya adik-adik, karena ratusannya sama. Puluhannya 7, 2, dan 5. Mana yang terkecil? Ya, pastinya yang 2 ini. Maka yang terkecil adalah bilangan 623. Setelah itu adalah bilangan yang mana? 654. Lalu yang terakhir adalah 671. Sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka urutannya kita lihat juga puluhannya tadi. 671, lalu 654, terakhir yang paling kecil adalah 623. Nah, ini kalau ratusannya sama. Kak Citra masih punya lagi. Nah, di sini ada 3 bilangan, 127, 125, dan 129. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Angka ratusannya ternyata sama, yaitu 1 atau 100. Tadi Kak Citra sudah bilang, kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Dan ternyata di sini puluhannya juga sama, yaitu 2 semua, atau 20 nilainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana mengurutkannya Kak Citra? Maka kita lihat satuannya. Jika satuannya berbeda, langsung kita urutkan. Kebetulan di sini satuannya berbeda, 7, 5, 9. Maka kita urutkan dari yang terkecil dengan melihat satuannya. 7, 5, 9. Mana satuan yang paling kecil? Ya, 5. Maka yang paling kecil pertama adalah bilangan 125. Setelah itu 127 dan terakhir adalah 129. Jika kebalikannya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka yang paling besar adalah 129 dan yang paling kecil adalah 125. Jadi 127 itu terletak di tengah karena dia terbesar kedua. Begitu adik-adik.